got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alexander Kiza Ramadhani dari SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi MTCNA. Nah, materi yang bakal kita bahas kali ini itu adalah firewall filter. Yang pertama materi yang bakal kita bahas itu adalah konsep chain. Firewall filter chain adalah urutan atau rangkaian aturan firewall yang lalu lintas paket lewati satu persatu sehingga firewall bisa memeriksa dan memutuskan apakah paket diizinkan, diblokir, atau dicatat. Arti chain dalam firewall di banyak firewall misalnya Linux, IP tables, atau MikroTik, aturan dikelompokkan dalam chain seperti input, forward, dan output. Setiap chain mewakili jalur yang dilalui paket. Input, paket yang tujuannya ke router atau firewall itu sendiri. Forward, paket yang melewati router dari satu interface ke lainnya. Output, paket yang dibuat langsung oleh router atau firewall. Contoh penggunaan praktis urutan aturan umum. Blokir IP mencurigakan di awal. Terapkan kebijakan KOS atau login di tengah. Di akhir, aturan default drop untuk semua paket yang tidak sesuai. Konsep if-then. Konsep if-then dalam firewall adalah cara firewall membaca aturan dengan logika jika, maka, untuk menentukan apakah paket data boleh lewat atau tidak. Arti if yang bisa kita artikan jika. Bagian if adalah kondisi atau kriteria yang harus dipenuhi oleh paket. Misalnya alamat IP sumber atau destinasi, port sumber atau port tujuan, protokol, chain yang digunakan. Contoh, if jika paket berasal dari IP 192.168.1.10, jika protokol TCP dan port tujuan 80. Arti then atau maka. Bagian then adalah aksi yang diambil jika kondisi if terpenuhi. Misalnya accept, drop, reject, lock. Contoh then, maka izinkan atau yang bisa kita sebut juga dengan accept, maka blokir atau yang bisa kita sebut juga dengan drop. Contoh aturan sederhana, if paket dari IP 192.168.1.0/24 dengan protokol TCP/IP dan port tujuan 22 atau SSH, then accept. If paket dari IP 192.168.1.100 dengan port tujuan 80, then drop. Firewall strategi. Strategi firewall merujuk pada pendekatan atau kebijakan dalam mengonfigurasi firewall untuk mengamankan jaringan dengan efektif. Ini mencakup aturan yang menentukan traffic mana yang diizinkan atau diblokir berdasarkan prinsip seperti default DNI. Semua diblokir kecuali diizinkan secara eksplisit. Yang pertama, accept view drop edit. Berarti hanya beberapa yang diizinkan atau accept dan yang lainnya akan otomatis ditolak atau drop. Cara kerjanya adalah pemilik memberikan aturan khusus selain yang sesuai peraturan yang ditentukan, maka akan langsung terblokir. Yang kedua ada drop view accept any. Berarti semua traffic diizinkan masuk, hanya sebagian yang diblokir. Cara kerjanya adalah semua diizinkan untuk lewat. Baik, saya mempunyai 2 studi kasus di sini ya teman-teman. Yang pertama, hanya beberapa VPC bisa ping ke router dengan chain input dan strategi accept view drop any. Dan studi kasus yang kedua adalah hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server dengan chain forward, strateginya accept view drop any. Baik, kita langsung saja praktekannya teman-teman. Di sini saya sudah membuat topologi sederhana. Langsung saja kita langsung login ke Winbox. Baik, yang pertama kita klik menu IP, lalu firewall, lalu new. Chainnya kita ganti ya teman-teman menjadi input. SRC addressnya itu diisi dengan IP address VPC milik kita. Oh iya,
Ini yang bakal kita izinkan adalah VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Jadi VPC 3, 4, dan 5 itu akan terblokir. Baik, kita cek di sini IP VPC 1 ya teman-teman. VPC 1. Saya tadi sudah membuat IP secara DHCP ya teman-teman, dan ini IP yang saya dapat 192.168.30.144. 192.168.30.144. Baik, selanjutnya DST address-nya kita isi dengan IP dari mikrotik milik kita ya teman-teman. Nah, IP mikrotik milik saya itu adalah 192.168.237.146. 192.168.237.146. Lalu protokolnya kita pilih yang ICMP. Lalu kita cek action. Nah, action biarkan accept saja ya teman-teman. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya saya akan copy ini, lalu kita masukkan IP VPC 2 ya teman-teman. Cek VPC 2. IP-nya yang saya dapat adalah 192.168.30.143. Lalu kita apply, lalu oke. Baik, di sini kita akan membuat new lagi ya teman-teman. Chain-nya kita ganti menjadi input lagi. Nah, di sini yang kita isi hanyalah DST address-nya teman-teman, SRC address-nya tidak usah. Ini kita isi dengan IP mikrotik milik kita 237.146 192.168.237.146. Baik, sudah benar. Lalu protokolnya kita pilih dengan ICMP. Actionnya kita pilih drop. Lalu apply, lalu oke. Nah, di sini langsung saja ya teman-teman, kita coba tes ping di Pinet Lab milik kita ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.237.146. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah bisa ngeping ya teman-teman. Kita berhentikan dulu dengan. Nah, kita coba ping VPC 2 ya teman-teman. Ping 192.168.237.146. Kita enter. Nah, untuk VPC 2 juga bisa ya teman-teman. Jadi saya nyatakan untuk studi kasus yang pertama itu berhasil. Baik, kita lanjut saja ke studi kasus yang kedua ya teman-teman. Studi kasus yang kedua adalah hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server dengan chain forward dan strategi HCPU drop any. Baik, kita langsung saja masuk ke Winbox lagi ya teman-teman. Oh iya, untuk studi kasus yang kedua ini saya akan menggunakan VPC 4 dan VPC 5 untuk ping ke servernya ya teman-teman. Kita nyalakan dulu servernya karena saya tadi sudah membuat topologinya. Kita nyalakan. Baik, kita coba masuk ke servernya dulu ya teman-teman. Mantap. Kita coba show IP. Nah, di sini saya sudah dapat IP-nya ya teman-teman. Kita coba langsung saja masuk ke Winbox. Kita disable dulu semua yang tadi kita praktekkan. Kita buat new. Kita buat general. Chain-nya biarkan saja forward. SRC address-nya kita cek dulu ya teman-teman tadi. IP VPC 4 dan 5-nya. Show IP. Nah, di sini saya sudah dapat
192.168.30.142. 192.168.30.142. Dan di AST address-nya kita isi dengan IP si server ya teman-teman. 192.168.45.125. Kita coba cek benar atau tidak. Server benar. Dan protokolnya kita isi dengan ICMP ya teman-teman. Actionnya biarkan saja accept, kita apply, lalu oke. Nah di sini kita copy ya, lagi ya teman-teman. Karena buat si VPC 5, kita coba cek VPC 5, IP-nya berapa? Show IP 192.168.30.141. Apply, lalu oke. Kita close. Nah di sini kita buat baru lagi ya teman-teman. C-nya biarkan saja forward, dan yang di sini kita isinya sama kayak tadi ya teman-teman, di ST address saja. Kita isi 192.168.45.125. Cek. Baik. Protokolnya kita ganti dengan ICMP. Exit-nya kita ganti dengan drop. Apply, lalu oke. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman. Baik, kita cek tes ping di VPC 4 dan VPC 5. Ping 192.168.25.145. Maaf, ada yang salah IP-nya. Mati 45.125. Kita enter. Nah, sudah berjalan ya teman-teman. Sudah berhasil untuk VPC 4. Kita coba cek di VPC 5. Ping 192.168.45.125. Enter. Nah, di VPC 5 sudah berjalan juga ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ke VPC 1, 2, 3 yang tidak saya konfigurasi tadi ya teman-teman. Apakah bisa atau tidak? Kita coba masuk ke VPC 3, lalu ping 192.168.45.125. Kita enter. Nah, di sini timeout ya teman-teman, berarti sisanya itu tidak bisa ya teman-teman. Yang bisa hanyalah VPC 4 dan VPC 5 untuk ping ke server. Baik, mungkin untuk studi kasus yang kedua saya nyatakan berhasil ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke materi kita. Nah, selanjutnya ini ada firewall log. Firewall log adalah catatan yang dibuat oleh firewall setiap kali ada lalu lintas data yang masuk, keluar, atau diblokir di jaringan. Sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi dan melacak aktivitas yang mencurigakan. Apa aja sih isi firewall log? Biasanya firewall log mencatat informasi seperti alamat IP sumber dan tujuan, port sumber dan tujuan serta protokol, waktu koneksi dan aksi firewall. Jika ada nama layanan misalnya ping, SSH, HTTP, HTTPS, dan event keamanan lainnya. Fungsi utama firewall log adalah yang pertama itu ada auditing dan troubleshooting. Mengetahui siapa yang mengakses, apa, kapan, dan apakah izin diberikan atau diblokir. Deteksi ancaman, menemukan upaya scanning, brute force, atau traffic tidak normal. 3. Bukti forensik, membantu analisis setelah insiden keamanan. Network Time Protocol. Network Time Protocol atau yang bisa kita sebut juga dengan NTP
adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk menyinkronkan waktu antara perangkat-perangkat komputer atau jaringan, misalnya server, router, switch, komputer klien, agar jam mereka menunjukkan waktu yang sama dan akurat. Cara kerjanya adalah NTP bekerja dengan model klien server. Perangkatmu atau yang bisa kita sebut juga dengan klien meminta waktu ke server NTP. Server NTP mengirimkan waktu yang sudah disesuaikan, biasanya berdasarkan jam atom. Perangkatmu menyesuaikan jamnya secara otomatis. Server NTP biasanya terhubung ke sumber waktu sangat akurat seperti jam atom dan sistem GPS. Nah, mungkin segitu saja ya teman-teman materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.